Pasca mundurnya Bung Hatta, tanggal 1 Desember tahun 1956, Presiden Soekarno makin tak terkendali dalam melaksanakan keinginannya membawa masyarakat Indonesia ke arah kemakmuran yang dicita-citakan. Soekarno semakin tak terkontrol karena lembaga-lembaga yang dibuat untuk mengkritik dan mengimbangi kekuatannya, satu persatu mulai dibekukan. Pemerintahannya cenderung ke arah otoriter. Dalam pidatonya, 21 Februari 1957, di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya. Menurut pandangannya, demokrasi yang dianut sejak periode pertama berlakunya UUD 1945 dan periode berlakunya UUD 1950 adalah demokrasi Barat. Oleh karena itu harus diganti dengan yang lain, yakni demokrasi terpimpin. Konsepsi Soekarno bisa diterima oleh PNI, PKI, Murba, dan Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia. Namun, partai-partai semacam Nahdlatul Ulama, Masyumi, PSII dan lainnya menolak. Sebab, yang berhak dan berwenang mengubah sistem serta susunan ketatanegaraan adalah Badan Konstituante. Bung Hatta yang sudah mengundurkan diri, melalui tulisannya mengkritik konsepsi Soekarno itu. Menurut Bung Hatta, itu akan melahirkan kediktatoran pemerintah. Namun Soekarno tak bergeming. Pers Indonesia tak memiliki kemerdekaan. Banyak media pengkritik yang kemudian dibredel. Konsepsi Soekarno kemudian berlanjut pada dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959. Atau dikenal dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Adapun isi daripada dekret itu adalah 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya lagi UUD 1950. 3. Berlakunya kembali UUD 1945. 4. Pembentukan MPR sementara dan DPR sementara. Namun, pada prosesnya, banyak terjadi penyelewengan terhadap UUD 1945. Di antaranya adalah Penpres atau penetapan presiden yang tanpa persetujuan DPR. Penpres itu antara lain, 1. Penpres nomor 2 tahun 1959, membentuk MPRS. Mengacu pada penetapan ini, Presiden Soekarno sendiri yang menunjuk ketua dan anggota MPRS. Dengan demikian, posisi MPRS menjadi di bawah Presiden. MPRS ini, kelak, pada tahun 1963, dengan TEP MPRS nomor 3, tahun 1963, mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup. Terlepas dari menguatnya posisi PKI dalam perpolitikan Indonesia, pengangkatan ini agaknya memalukan bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. 2. Penpres nomor 3, tahun 1959, tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Badan ini bertugas memberi jawaban pada pertanyaan Presiden dan memberi usul kepada pemerintah. Diketuai oleh Soekarno sendiri. 3. Penpres nomor 7, tahun 1959, tentang pembubaran partai politik. Penpres ini kemudian menjadi landasan terbitnya Kepres nomor 200, tahun 1960, isinya adalah pembubaran PSI dan Masyumi, serta membatasi jumlah partai. Alasannya karena orang-orang dari PSI dan Masyumi diduga terlibat upaya makar dan percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Namun untuk dugaan percobaan pembunuhan, tidak pernah dibuktikan dalam proses peradilan. 4. Penpres nomor 1, tahun 1960, menetapkan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara, GBHN. Bermula dari pidato kenegaraan Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1959, yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau A Rediscovery of Our Revolution, dinyatakan sebagai Manifesto Politik Manipol. Dan pada tanggal 25 September tahun 1959, diperinci DPAS menjadi Garis Besar Haluan Negara, GBHN. Pada sidang pertamanya,
Tanggal 19 November tahun 1960, MPRS mengukuhkan Manipol Uzbek menjadi GBHN. Pada awal 1960, mulai dikumandangkan slogan Manipol Uzbek. Uzbek adalah singkatan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. 5. Penpres nomor 13, tahun 1959, tentang pembentukan Front Nasional. Terbentuknya Front Nasional diketuai oleh Soekarno sendiri, dengan Sudibyo dari PSII sebagai sekretaris jenderalnya. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik, golongan fungsional, ormas, DPA dan pemerintah. Tugas utamanya, memobilitas massa dan menyebarkan ideologi Manipol doktrin Nasakom serta menggairahkan rakyat dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Serta, kelak dalam kampanye Ganyang Malaysia. 6. Penpres nomor 3, tahun 1960, membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 7. Penpres nomor 4, tahun 1960, membentuk DPR GR, DPR Gotong Royong, sebagai pengganti DPR yang dibubarkan. Presiden Soekarno juga melontarkan gagasan Persatuan Nasionalis, Agama dan Komunis, Nasakom. Persatuan golongan nasionalis, Islam dan Marxis yang disebut sebagai piranti revolusi yang kata Soekarno masih belum selesai. Praktis gagasan ini menyuburkan tumbuh kembangnya PKI. Sikap otoriter Soekarno tampak juga ketika mengangkat KSAD yang baru, yaitu Ahmad Yani, dengan tidak memandang latar belakang, pangkat, senioritas dan sebagainya. Pada saat demokrasi terpimpin, TNI bisa masuk dalam kancah politik. Kelak kehadiran TNI di kanan, mengapit Soekarno di tengah dan PKI di kiri. Keadaan ini memiliki andil besar dalam menentukan nasib Soekarno dan nasib bangsa Indonesia di kemudian hari. Penyelewengan lainnya, Indonesia melaksanakan politik mercusuar, membangun gelanggang olahraga Senayan Jakarta dan menjadi tuan rumah pelaksanaan Ganevo, Pekan Olahraga Bangsa-Bangsa Komunis. Untuk membiayai proyek ini, pemerintah mencetak uang secara berlebihan dan mengakibatkan terjadinya hiperinflasi. Inflasi saat itu sampai 600%. Dengan melakukan pendekatan dengan bangsa-bangsa yang berhaluan komunis, praktis Indonesia telah melenceng dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Soekarno membawa Indonesia mendekatkan diri dengan RRT, Republik Rakyat Tiongkok, yang kemudian banyak dikenal sebagai poros Jakarta-Peking. Dalam sosial dan kebudayaan, kebijakan Soekarno selanjutnya ialah melarang semua kesenian maupun musik yang dianggap kebarat-baratan. Sebagai contohnya adalah memenjarakan grup musik Kus+ dan mencekal peredaran kaset maupun piringan hitamnya. Bila kita telusuri, sikap Soekarno ini berakar pada pandangannya tentang revolusi. Revolusi masih belum selesai, katanya. Lepas dari kesemuanya itu, Soekarno bercita-cita mulia, yakni memakmurkan Indonesia, membuat Indonesia terpandang di mata dunia. Dan Soekarno tetaplah seorang proklamator Indonesia yang tidak mungkin terlupakan jasanya.